Kamu punya mimpi bisa dapetin HP RAM 8 GB, kameranya cakep, sekaligus ngebut dipakai gaming dengan harga 2 jutaan. Mimpi kamu itu bisa nih dia bilang udah terkabul di tahun 2023 ini. Soalnya nih dia udah nemu nih beberapa HP 2 jutaan terbaik yang bisa diandalin banget buat fotografi, multitasking, hingga gaming sekalipun. Masuk di urutan pertama ada Redmi Note 11. Ditopang juga dengan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 680. Selain lancar gaming, untuk kegiatan multitasking di Redmi Note 11 malah lebih lancar. Pokoknya nih, kalian gak bakalan dibikin cranky deh dengan smartphone ini. Beralih ke layarnya, kalau kalian mau pakai untuk streaming Netflix atau hiburan lainnya nih, gak perlu khawatir. Karena smartphone ini sudah menggunakan resolusi FHD+ dengan layar panel AMOLED. Dan kecerahan cahaya puncaknya sudah 1000 nits. Dipakai nonton di luar ruangan pun layarnya dijamin masih kelihatan guys. Kalau penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11, bisa cek ke scene berikut ya. Kita beralih ke pesaing terberat dari Xiaomi, ada Samsung Galaxy A23. Sebenarnya nih dia nggak menemukan banyak perbedaan dari layar Samsung Galaxy A23 ini kalau kita coba bandingkan dengan layar Galaxy A13, di mana keduanya memiliki ukuran yang sama dengan resolusi yang juga sama-sama sudah Full HD+. Tapi sayangnya kalau kita bandingin langsung dengan kakaknya yaitu Samsung Galaxy A22 reguler, penggunaan panelnya justru mengalami penurunan, di mana Samsung Galaxy A22 menggunakan Super AMOLED. Mungkin gerangan Samsung berani untuk nurunin kualitas layar supaya ada peningkatan di sektor lainnya ya guys. Soalnya kalau nih dia lihat dari efisiensi daya, HP ini justru 2 kali lebih awet dibandingkan dengan Galaxy A22. Kamu bisa cek-ceki spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A23 terupdate di scene berikut ya. Masuk di urutan ketiga, nih dia mau rekomendasiin Vivo Y22. Selain punya varian RAM 6/128GB, Vivo juga nyediain fitur yang terbilang ngebantu banget buat ngeboost performanya, yaitu virtual RAM 6GB. Nantinya kamu bakalan punya jumlah RAM 12GB yang sebagiannya diambil dari internal storage. Bang Bewok juga udah pernah review smartphone ini. Doi pun cukup puas sama performanya. Pas dicoba untuk sekedar scrolling Instagram, TikTok, dan sedikit-sedikit browsing plus multitasking ringan, Doi sama sekali nggak nemuin masalah. Pas dicoba buat main Mobile Legends dengan settingan grafis dan refresh rate-nya high, Doi nyaman-nyaman aja mainnya. Kelihatannya emang puas banget sih Bang Bewok main pakai HP ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo Y22 ada di scene berikut. Untuk HP 2 jutaan terbaik awal tahun kali ini, nih dia merekomendasiin lagi Samsung Galaxy A14 5G. Sebagai penerus dari Samsung Galaxy A13 5G, tadinya nih dia ngira smartphone ini akan di-launch bersamaan dengan Samsung Galaxy S23 series. Tapi malah Doi udah keluar duluan dan menjadi smartphone pertama dari Samsung yang rilis di awal tahun 2023. Kalau dibandingkan dengan Galaxy A13, untuk Galaxy A14 5G ternyata hanya menyediakan satu varian aja. Sementara Galaxy A13 juga menyediakan varian 4/128GB selain yang RAM 6GB-nya. Terus dari layarnya, Galaxy A14 5G juga udah lebih maju menggunakan refresh rate 90Hz. Sementara Galaxy A13 masih standar 60Hz. Lalu yang paling penting sih, ini kalau kamu termasuk kaum gaming ya, di Galaxy A14 sekarang udah ada hard gyroscope yang kalau dikombinasiin sama RAM 6GB dan chipsetnya, kamu bakalan lancar banget sih main PUBG Mobile di range harga yang sama. Mengingat kalau di Galaxy A13 kayaknya belum support gyro guys. Upgrade ini lumayan meningkat banget ini sih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A14 5G ada di scene berikut. Bukan
Dan cuma Infinix aja loh yang bisa nawarin RAM 8GB dengan harga 2 jutaan. Kenalin nih sama Tecno Pova 4 yang hanya menyediakan varian ROM 128GB. Tapi kalau kamu masih ngerasa kurang, nih dia bakal nyaranin untuk ngambil yang versi Pro-nya karena masih sama-sama pakai chipset MediaTek Helio G99. Ngomongin soal performa, HP ini udah bisa ngehasilin skor Antutu 366.422 poin. Ketika HP ini dipakai untuk main PUBG Mobile di settingan Balance Ultra, hasilnya stabil banget guys. Bahkan frame rate-nya rata di kisaran 40-50 fps. Nggak kalah kerennya lagi, Tecno Pova 4 sudah menyediakan fitur hard gyroscope. Bahkan responsif abis kalau kamu main PUBG dengan gyroscope always on. Cuma yang jadi perhatian dari HP ini, kalau kamu lihat HP ini punya baterai yang jumbo banget, sayangnya nggak diimbangi dengan fitur fast charging yang sedikit ngebut guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Tecno Pova 4 ada di scene berikut. Gak cuma Samsung aja guys yang bisa ngeluarin HP 5G di harga 2 jutaan. Infinix juga nggak mau kalah dengan ngerilis Infinix Hot 20 5G. Sebagai HP yang bisa ngejamin pengalaman internet super ngebut di tahun 2023 ini, kira-kira ada apa lagi sih kelebihannya? Yang pertama, karena udah pakai chipset Dimensity 810 5G, membuat HP ini ternyata bisa ngasih kamu performa yang oke banget. Dikombinasiin dengan refresh rate 120Hz, baterai 5000 mAh, dan RAM-nya yang bisa di-extend hingga 7GB. Bikin pengalaman gaming kamu jadi makin jos abis. Udah gitu, kalau kamu bandingkan dengan Infinix Hot 20S yang pakai chipset Helio G96, jelas banget HP ini bakalan lebih awet baterainya. Ini karena Dimensity 810 5G yang ada di Infinix Hot 20 5G sudah memiliki fabrikasi 6 nanometer. Sementara Helio G96 proses fabrikasinya masih 12 nanometer. Tapi sampai 2023 sekarang pun Infinix masih belum ngasih hilal untuk softwarenya yang bisa diupdate atau enggak nih guys. Karena banyak beredar kabar burung di luar sana yang bilang HP ini cuma kuat 2-3 tahun aja. Duh, Infinix bisa kali kasih gebrakan yang baru. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang nih dia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Jadi produk apa nih yang bisa ngejamin punya kualitas kamera cakep dan gaming lancar? Ini dia, Poco M4 Pro. Meskipun didesain khusus untuk gaming karena chipset Helio G96-nya, tapi HP ini punya kamera ultra wide loh. Gimana untuk hasil keduanya? Kita bisa lihat dari Afif yang ngelibas beberapa game berat mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile yang bisa disettingan grafis smooth ultra, dan Shadow Fight di settingan ultra. Hasilnya mulus banget guys, nggak ada kendala nge-lag sama sekali. Kalau beralih ke kameranya, seperti yang Nida bilang di awal, kalau HP ini punya kamera ultrawide 8 megapiksel dan hasilnya ternyata nggak mengecewakan kayak yang lagi kamu lihat sekarang. Dari hasil jepretan Lim Reviews, Doi nyoba foto dengan mode ultrawide dan Doi pun cukup kaget karena emang hasilnya sebagus itu. Hasil fotonya pun kelihatan banget detailnya untuk HP ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan Redmi Note 11 pun, Poco M4 Pro masih bisa banget bersaing untuk urusan kameranya. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M4 Pro di scene berikut. Sekalian ide izin pamit guys. Ciao Bella!